Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 24 tentang penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Salsa Nurhaliza, Anggita Nur Amalia, dan Hidayati Asyifah. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, jelaskan prinsip pengungkapan penuh dan bagaimana penerapannya. Yang kedua, diskusikan persyaratan pengungkapan untuk transaksi pihak berelasi, peristiwa kemudian, segmen bisnis utama, dan pelaporan interim. Yang ketiga, identifikasi pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang keempat, jelaskan masalah pelaporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Kemudian, pada prinsip pengungkapan penuh panggilan untuk pelaporan keuangan, fakta keuangan, apapun yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Bencana keuangan di Mahindra Satyam dan masyarakat umum menyoroti sulitnya menerapkan prinsip pengungkapan penuh. Peningkatan persyaratan pelaporan, alasannya kompleksitas lingkungan bisnis, kebutuhan akan informasi yang tepat waktu, akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Investor, kemudian pada pelaporan untuk perusahaan yang diversifikasi, yaitu investor dan analis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada on segmen individu yang membentuk angka pendapatan total. Di sini ada Office Equipment and Auto Parts Company, yaitu pada income statement data. Di sini ada tabelnya, ada contoh dari pelaporan untuk perusahaan yang diverifikasi. Kemudian pada masalah pengungkapan, tujuan pelaporan informasi tersegmentasi yaitu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan usaha di mana suatu perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana ia beroperasi. Memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna, yang pertama, lebih memahami kinerja perusahaan. Yang kedua, lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan. Yang ketiga, membuat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Kemudian pada laporan auditor dan manajemen, opini tidak dimodifikasi. Auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS. Pendapat lain yang pertama memenuhi syarat, yang kedua merugikan, yang ketiga penolakan. Kemudian pada laporan auditor, pendapat yang memenuhi syarat mengandung pengecualian terhadap pendapat standar. Keadaan biasa mungkin termasuk, yang pertama batasan ruang lingkup, yang kedua laporan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar karena kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang diterima, kemudian pengungkapan yang tidak memadai. Kemudian, pada pendapatan yang merugikan diisyaratkan dalam setiap laporan di mana pengecualian penyajian wajar sangat material sehingga menurut pertimbangan auditor independen, pendapat wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan. Pada poin pertama, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan IFRS. Kemudian poin kedua, jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan IFRS. Kemudian poin ketiga, regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa untuk memiliki pendapat tidak wajar. Kemudian pada penafian sebuah opini, tepat ketika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi atas laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang dapat diungkapkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Salsa. Laporan manajemen. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan terhadap 1. Faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan. 2. Sumber pendayaan perusahaan dari rasio target, kewajiban terhadap ekuitas, dan ketiga, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan menetapkan serta memelihara sistem pengendalian
internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS. Analisis laporan keuangan dasar. Prospektif analisis laporan keuangan. Pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan diperlukan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Ketahui pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya. 2. Ketahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. 3. Cocokkan 1 dan 2 di atas dengan pencocokan seperti itu. Analisis pernyataan atas akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Prospektif analisis laporan keuangan. Analisis mencakup pemahaman bahwa 1. Laporan keuangan melaporkan masa lalu. 2. Rasio tunggal dengan sendirinya tidak mungkin sangat berguna. 3. Kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Major tips of rasio likuiditas, ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Aktivitas rasio, ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Probabilitas rasio, ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Cakupan rasio, ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang. Analisis perbandingan. Di sini ada Anetech Chemical Corporation. Di sales and other revenue di 2019 ada 1.600 US dollar, di 2018 ada 1.350 US dollar, 2017 ada 1.309.7 US dollar, 2016 1.176.2 US dollar, 2015 ada 1.077.5 US dollar. Di 10 tahun yang lalu 2009 itu 636.2 US dollar. Di 20 tahun yang lalu di tahun 1999 ada 170.7 US dollar. Dunia dino. Ada revenue-nya 75 US dollar di tahun 2019, 2018 50, 2017 39.4, 2016 34.1, 2015 24.6, di 2009 10 tahun yang lalu itu 9.0, di tahun 1999 itu 3.7. Totalnya di tahun 2019 1.675, 2018 1.400, 2017 1.349.1, 2016 1.210.3, 2015 1.102.1, 2009 10 tahun lalu 645.2, di 1999 174.4. Cost of sales-nya 1.000 di tahun 2019, 850, 827.4 di 2017, 737.6 2016, 684.2 2015, di 10 tahun yang lalu 2009 386.8, 20 tahun yang lalu 111 US dollar. Depreciation and amortization-nya 150 di 2019, 150 di 2018, 122.6 2017, 119.6 2016, 98.7 2015, 82.4 2009, 14.2 1999. Expense-nya 225 di 2019, 152 2018, 144.2 2017, 133.7 2016, 126.7 2015. Di 2009 ada 66.7, di 1999 10.7. Interest expense-nya 50, 25, 28.5, 20.7, 9.4, 8.9, 1.8. Income tax-nya 100, 75, 79.5, 73.5, 63.3, 42.4, 12.4. Total keseluruhannya 1.000
525 di 2019, 1250 di 2018, 1202,2 di 2017, 1081,1 2016, 987,3 di 2015, di 2009 587,2, 150,1 di 1999, net income for the year-nya 150 di 2018 dan 2019, 146,9 di 2017, 129,2 2016, 114,8 di 2015, 58 di 2009, dan 24,3 di 1999. Next. Ini analisis persentase ukuran umum Antec Chemical Corporation Horizontal Comparative Analysis. Cost of sales-nya di 2019 1000, 2018 850, difference-nya 150. Change in-nya 17,6%. Depreciation and amortization-nya 150 di 2019, 150 juga di 2018. Difference and change in-nya 0. Selling and administrative expense-nya 225 di 2019, 150 di 2018, difference-nya 75, change in-nya 50%, interest expense-nya 50 di 2019, 25 di 2018, 25 di difference, 100%-nya change in. Income tax-nya 100 di 2019, di 2018 75, difference 25, change-nya 33,3%. Analisis persentase umum. Income statement-nya, net sales-nya 1.600, percentage of total revenue 96%, under revenue-nya 75, presentasinya 4%, total revenue-nya 1.675, presentasinya 100%, dikurangi cost of sales-nya 1.000, presentasinya 60%, depreciation and amortization-nya 150, presentasinya 9%, selling and administrative expense-nya 225, presentasinya 13%, interest expense-nya 50, presentasinya 3%, income tax-nya 100, presentasinya 6. Total expense-nya itu jadi 1.525, presentasinya 91%. Total income-nya, net income-nya 150, presentasinya 9%. Soal jawab chapter 22. E22.6. Perubahan akuntansi penyusutan. Robert SE mengakuisisi aset berikut pada Januari 2016. Equipment estimate, service life 5 year, residual value 15 euro, 465 ribu. Building estimate service life 30 years of no residual value 780 ribu. Peralatan telah disusutkan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun selama 3 tahun pertama untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada tahun 2019, perusahaan memutuskan untuk mengubah metode perhitungan penyusutan menjadi metode garis lurus untuk peralatan. Namun tidak ada perubahan yang dilakukan pada taksiran masa pakai atau nilai sisa. Diputuskan juga untuk mengubah total taksiran masa pakai bangunan dari 30 tahun menjadi 40 tahun tanpa mengubah taksiran nilai sisa. Bangunan disusutkan dengan metode garis lurus. Next. Jawab instruksinya. A. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan peralatan pada tahun 2019. B. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan gedung di 2019. Pembulatan ke euro terdekat. Jawabannya A. Depreciation to date on equipment. Sum of the years digits depreciation. 2016, 5 dibagi 15 dikali 450 ribu, itu 150 US dollar. 2017, 4 dibagi 15 kali 450 ribu, itu 120 US dollar. 2018, 3 dibagi 15 kali 450 ribu, itu 90 US dollar. Totalnya 360 US dollar. Cost of equipment-nya 465 ribu, depreciation
to date-nya dikurangi 360.000. Book value-nya Desember 31 2018 itu 105 US dollar, 105.000 US dollar. Book value dikurangi residual value sama dengan depreciable cost. Book value-nya 105.000 US dollar dikurangi residual value-nya 15.000 US dollar sama dengan 90.000 US dollar. Depreciation for 2019 9.000 US dollar dibagi 2 sama dengan 45.000 US dollar. Di debit ada depreciation expense 45.000, di kredit accumulated depreciation of equipment 45.000 juga. Yang B, depreciation to debt on building 780.000 dibagi 30 year sama dengan 26.000 per year. 26.000 dikali 4 sama dengan 78.000 depreciation to debt. Cost of buildingnya 780.000 US dollar, depreciation to debt-nya 78.000 US dollar minus book value-nya Desember 31 2018-nya 702.000 US dollar. Depreciation for 2019 itu 702.000 US dollar dibagi 40 dikurangi 3 sama dengan 18.973 round. Di debit ada depreciation expense 18.973, di kredit ada accumulated depreciation of building 18.973. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Anggita Nuramalia. Selanjutnya soal jawab chapter 22 yaitu exercise 22.17 analisis kesalahan dan mengoreksi entry. Laba bersih yang dilaporkan untuk 2 tahun pertama Sinclair Product Inc. adalah sebagai berikut. 2018 yaitu $147, 2019 $185.000. Awal tahun 2020 kesalahan berikut ditemukan. 1. Penyusutan peralatan untuk tahun 2018 dilebih-lebihkan sebesar 19.000 US dollar. Yang kedua, penyusutan peralatan untuk tahun 2019 terlalu rendah yaitu 38.500 US dollar. Selanjutnya, pada poin 3, 31 Desember 2018, persediaan kurang saji sebesar 50.000 US dollar. Dan yang keempat, 31 Desember 2019, persediaan dilebih-lebihkan sebesar 14.200 US dollar. Instruksinya, siapkan entry koreksi yang diperlukan ketika kesalahan ini ditemukan. Asumsikan bahwa buku 2019 ditutup atau abaikan pertimbangan pajak penghasilan. Lalu jawabannya yaitu retained earning pada posisi debit sebesar 33.700 pada inventory di sisi kredit sebesar 14.200 dan accumulated depreciation equipment sebesar 19.500 yang didapat dari 38.500 dikurangi dengan 19.000. Computation-nya yaitu effect on retained earning over understatement yaitu overstatement of 2019 ending inventory-nya mendapat 14.200 US dollar. Overstatement of 2018 depreciation sebesar min 19.000 US dollar. Understatement of 2019 depreciation mendapatkan 38.500, maka total effect error on retained earning sebesar 33.700 US dollar. Catatannya, meremehkan persediaan pada tahun 2018 adalah kesalahan koreksi diri pada akhir tahun 2019. Selanjutnya ada masih soal jawab chapter 22 yaitu 22.6 analisis perubahan dan kesalahan akuntansi. Pada tanggal 31 Desember 2019 sebelum pembukuan ditutup, manajemen dan akuntan Madrasah SE membuat penetapan berikut tentang 3 aset yang dapat disusutkan. Yang pertama, aset yang dapat disusutkan A dibeli pada tanggal 2 Januari 2016. Harga awalnya 540.000 euro dan untuk tujuan penyusutan metode garis lurus awalnya dipilih. Aset tersebut pada awalnya diharapkan berguna selama 10 tahun dan memiliki nilai residu 0. Pada tahun 2019, keputusan dibuat untuk mengubah metode penyusutan dari garis lurus ke jumlah digit tahun. Dan estimasi yang berkaitan dengan masa manfaat dan nilai sisa tetap tidak berubah. Selanjutnya yang kedua, aset B yang dapat disusutkan dibeli pada
3 Januari 2015, harga awalnya sebesar 180.000 euro, dan untuk tujuan penyusutan dipilih metode garis lurus. Aset tersebut semula diharapkan akan berguna selama 15 tahun dan memiliki nilai residu 0. Pada tahun 2019, keputusan dibuat untuk mempersingkat masa pakai total aset ini menjadi 9 tahun dan memperkirakan nilai residu sebesar 3.000 euro. Selanjutnya yang ketiga, aset C dapat disusutkan dibeli 5 Januari 2015. Biaya awal aset adalah 160.000 euro dan jumlah ini seluruhnya dibebankan pada tahun 2015. Aset tertentu ini memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak ada nilai sisa. Metode garis lurus dipilih untuk tujuan penyusutan. Maka data tambahannya yaitu 1. Pendapatan pada tahun 2019 sebelum beban penyusutan sebesar 400.000 euro. Yang kedua, beban penyusutan aset selain A, B, dan C berjumlah 55.000 euro pada tahun 2019. Yang ketiga, pendapatan pada tahun 2018 dilaporkan sebesar 370.000 euro. Dan yang keempat, abaikan semua efek pajak penghasilan. Dan yang kelima, 100.000 saham biasa beredar pada tahun 2018 dan 2019. Instruksinya yang A, siapkan semua entry yang diperlukan pada tahun 2019 untuk mencatat penentuan ini. Yang B, siapkan laporan laba ditahan komparatif untuk madrasah SE untuk 2018 dan 2019. Perusahaan memiliki laba ditahan sebesar 200.000 euro pada 31 Desember 2017. Maka jawabannya yaitu yang A, yang pertama, jurnalnya depreciation expense di sisi debit sebesar 94.500 pada accumulated depreciation asset di sisi kredit sebesar 94.500. Computation-nya yaitu cost of asset I sebesar 540.000 less depreciation period to 2019 yaitu 162.000, maka book value tanggal 1 Januari 2019 mendapat 378.000 US dollar. Yaitu 540.000 dibagi dengan 10 dikali 3. Depreciation for 2019 maka 378.000 dikali 7 per 28 sama dengan 94.500 US dollar. Next. Yang kedua, jurnalnya depreciation expense di sisi debit sebesar 25.800 pada accumulated depreciation asset B yaitu 25.800. Computation-nya original cost sebesar 180.000, accumulated depreciation pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu 12.000 US dollar dibagi dengan 180.000 dibagi 15 dikalikan 4 maka totalnya 48.000. Lalu book value 1 Januari 2019 mendapatkan 132.000, estimate residual value sebesar min 3.000, remaining describable base sebesar 129.000, remaining useful life yaitu 9 dikurang 4, depreciation expense 2019 yaitu dibagi 5, depreciation expense 2019-nya mendapatkan 25.800 US dollar. Yang ketiga, ada aset C sebesar 160.000 pada accumulated depreciation aset C yaitu 4 dikali 16.000 US dollar maka mendapatkan 64.000 di sisi kredit dan retained earning di sisi kredit sebesar 96.000. Selanjutnya ada depreciation expense di sisi debit sebesar 16.000 pada accumulated depreciation aset C sebesar 16.000 di sisi kredit. Untuk jawaban yang B yaitu comparative retained earning statement-nya, retained earning 1 Januari as previously reported, yaitu at error sebesar 200.000 di tahun 2018, at error in recorded asset C sebesar 112.000 di 2018. Selanjutnya ada retained earning 1 Januari yaitu 666.000 di 2019 dan 2018 sejumlah 312.000. Lanjut ada net income-nya di tahun 2019 sejumlah 208.700 dan di tahun 2018 sejumlah 354.000. Maka retained earning tanggal 31 Desember sebesar 874.700 US dollar pada tahun 2019 dan 666.000 US dollar di tahun 2018. Man expense incorrect
in 2015 sejumlah 160.000 US dollar. Depreciation to be take 1 Januari 2018 yaitu 16.000 dikali 3, maka jumlahnya min 48.000. Lanjut, mendapatkan prior period adjustment for income yaitu 112.000 US dollar. Income before depreciation expense 2019 yaitu 400.000. Depreciation for 2019, aset A yaitu 94.500, aset B 25.800, aset C sejumlah 16.000, other sejumlah 55.000, income after depreciation expense itu totalnya mendapatkan 191.300 dari depreciation for 2019. Income after depreciation expense mendapatkan totalnya yaitu 400 dikurang dengan 191.300, maka totalnya 208.700 US dollar. Selanjutnya net income as reported sejumlah 370.000. Depreciation aset C sejumlah min 16.000, maka net income at adjust sebesar 354.000 US dollar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.